Masa intens investigasi. Kemarin, Farah Tabas memberikan respon menohok ketika Denny Sumargo sudah berdamai dengan Aliansi Bugis Makassar dan Denny Sumargo memenuhi undangan aliansi tersebut untuk menyampaikan klarifikasi terkait pernyataannya saat menyambangi rumah Farah Tabas dan menyinggung soal suku Makassar dan juga Bugis. Pasalnya, hal itu pun menimbulkan berbagai reaksi hingga diantaranya adanya laporan polisi dari berbagai kelompok masyarakat atas Denny Sumargo. Selain laporan pribadi Farah Tabas atas Denny Sumargo di Polres Metro Jakarta Selatan. Lantas, seperti apa sebenarnya reaksi Farah Tabas atas perdamaian tersebut? Benarkah Farah Tabas juga akan mengikuti arahan Ketua BPPKKSS, Presiden Kelompok Bugis Makassar di Jakarta, untuk mencabut laporan polisinya di Polres Metro Jakarta Selatan? Seperti apa tanggapan Farah Tabas ketika ia tidak diundang dalam pertemuan tersebut? Dan seperti apa pula tanggapan Denny Sumargo ketika Farah Tabas menyebutnya masih sombong dan juga angkuh saat menyampaikan permintaan maaf melalui sosial media? Seperti apa pula telisik praktisi hukum atas kesiapan Denny Sumargo terkait laporan polisi dari Farah Tabas? Dan apa alasan kuasa hukum Aliansi Masyarakat Bugis Makassar tetap melanjutkan laporan polisi atas Denny Sumargo? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perseteruan Denny Sumargo dengan Farah Tabas yang berujung pada laporan polisi hingga melebar pada laporan polisi yang dilayangkan sekelompok masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Bugis Makassar kemarin menemui titik balik. Denny Sumargo memenuhi undangan untuk menemui pihak Aliansi Bugis Makassar di Jakarta dan sudah tercapai perdamaian atas kesalahpahaman yang terjadi setelah Denny Sumargo membuat klarifikasi. Bagi Denny Sumargo, kesalahpahaman yang terjadi karena ada sikapnya yang menanggapi masalah personalnya dengan Farah Tabas. Lantas, Farah Tabas pun merespon perdamaian Denny Sumargo dengan Aliansi Bugis Makassar tersebut sangat dihargai dan dihormatinya. Namun, Farah menyarankan agar Denny Sumargo untuk tidak mendatanginya guna meminta maaf karena hal itu tidak akan mempengaruhi laporan polisi yang sudah dilayangkannya secara pribadi ke Polres Metro Jakarta Selatan atas Denny Sumargo. Tindakan saya ini juga ada hal yang perlu saya klarifikasi kepada kita semua. Bukan tujuanku untuk mengadu Bugis Makassar, itu bodoh. Saya cari mati. Tujuanku adalah menantang pribadi beliau yang sudah mengeluarkan ucapan mau menghajar saya, supaya itu dibuktikan. Dan saya datang ke rumahnya dengan juga sudah konfirmasi kepada beliau. Saya sudah konfirmasi kepada beliau, kemudian saya juga sudah dikasih alamat. Saya datang baik-baik. Kalau kita lihat videonya, saya datang baik-baik. Saya sempat digertak. Hari ini saya bertandang, berkunjung ke tempatnya kerukunan keluarga Sulawesi Selatan. Jadi bersama dengan Ketua Umum Bapak Muklis dan juga senior-senior yang lain. Di sini ada Sekjen, semuanya. Mungkin saya minta maaf tidak bisa sebut namanya satu-satu. Kita ini semua saudara. Dan saya itu sangat menyayangkan kemudian isu SARA ini dibawa dan dikembangkan di luar, kemudian di-create untuk membuat masalah. Karena itu makanya saya terima kasih banyak untuk tetua-tetua senior-senior dari KKS yang sudah hampir satu Indonesia gitu ibaratnya, yang kemudian mengayomi saya supaya menahan diri dan kemudian menyelesaikan masalah itu dengan baik. Saya merasa bertanggung jawab juga karena di sini saya adalah orang yang membawa masalah ini ke publik.
dengan seperti saya bilang, saya ini punya sirik, artinya saya tidak mundur. Kalau Densu menggunakan segala cara untuk mendatangi semua kerukunan Bugis, dan itu haknya Densu. Saya tidak menghalangi, saya hormati. Dan bagi siapa saja yang memaafkan, itu bukan urusan saya. Saya tidak memprovokasi, tidak mengajak orang. Ada beberapa kelompok orang lalu mengajak dan emosi. Saya pikir mereka benar, karena yang menafsirkan tentang badi apa semua itu mereka. Kalau saya urusan lain dengan Densu. Jadi kalau dia harus keliling safari ke 1000 orang, ya menurut saya wajar-wajar saja gitu. Kalau saya, Densu nggak usah datang minta maaf, nggak usah datang, tinggal ikut proses aja. Kan Densu hebat, jago kan dia. Anggap aja hukum ini sebagai bola basket yang bisa dilemparkan, dia pegang kemana-mana, kemudian dia keluar sebagai pemenangnya. Ya mungkin teman-teman sebagai penontonnya ya. Ini basket apa? Basket yang melanggar hukum atau basket yang mengikuti aturan? Denny Sumargo dan BPPKKSS serta perwakilan Aliansi Bugis Makassar menegaskan mereka pun sepakat untuk berdamai karena mereka sudah menerima permintaan maaf dari Denny Sumargo. Hal itu pun dinilai penting karena mencegah gesekan yang mungkin saja bisa terjadi antara suku Bugis dan Makassar yang dari dulu dikenal bersatu dan tidak terpisahkan. Di sisi lain, Farah Tabas menanggapi perdamaian tersebut dengan senang hati, sekaligus menghargainya. Apalagi sejak awal, ia pun tidak terlibat dengan upaya pelaporan dari pihak aliansi tersebut dan ia tidak mau dicap mengompori pelaporan tersebut. Namun, ada juga hal yang disayangkan oleh Farah Tabas yang melihat pihak pelapor dari Aliansi Bugis Makassar yang tiba-tiba saja berbicara lembut dengan Denny Sumargo, padahal sebelumnya tampak emosi dan juga menggebu-gebu ketika membuat laporan polisi atas Denny Sumargo di Polda Metro Jaya. Beliau dengan niat baiknya menghubungi saya, itu saya salut, terima kasih banyak. Dan kemudian beliau mengkonfirmasi kepada saya, tapi walaupun sayangnya sudah keburu dilaporkan. Secara ini menghubungi untuk minta maaf, kita gentle juga meminta maaf, makanya saya cabut laporan saya. Iya. Ya sama-sama gentle kan. Jadi itu yang saya maaf, ini saya campur-campur Makassar karena ketemu keluarga semuanya. Jadi itu yang saya masuk, bagaimana jiwa kesatrianya orang Bugis Makassar. Mereka itu, kalau istilahnya kita TAI Bugis Makassar Bokona Loko. Jadi kita itu selalu maju di depan, kita selesaikan masalah itu, tidak ada main belakang. Kalau sudah selesai clear, kita clear. Tidak ada itu setelah clear, baru ini tidak ada. Makanya saya terima kasih banyak. Setelah kita mendengarkan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, dalam rapat ini tentu Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan dapat menyimpulkan bahwa setelah permintaan maaf oleh Pak Densu boleh. Densu. Maka melalui kesempatan ini, momentum ini, saya sebagai Ketua Umum BPP KKSS menganggap persoalan-persoalan ini, persoalan hukum, persoalan antara suku Makassar dan suku Bugis, kita anggap selesai. Tidak ada lagi yang mempersoalkan, kita hidup harmoni. Itu kemarin laporan saya baru saya tarik, penyampaian dari Dirkrim kan baru masuk, jadi nggak bisa langsung ditarik. Jadi pengajuan dulu ke Dirkrimum. Jadi saya menunggu konfirmasi dari Polda Metro mengenai pencabutan. Saya sudah ada ajuan. Jadi itu pencabutan segala macam itu administrasi, tapi substansinya saya katakan tadi close hari ini. Oke? Gitu ya. Semua harus cabut kalau masih mau berada di NKRI KKSS. Tapi ada juga yang cepat mencabut laporan. Terus nyalinya tidak sekeras pertama kali ketika tersinggung.
Nggak tahu saya jalur damainya gimana gitu. Setahu saya dia jalur damai mulai dicomot-comotin semua, deket-deketin orang ya bagus. Saya menghargai. Saya nggak marah sama teman-teman yang mencabut, nggak marah. Karena juga saya nggak mau rayu, saya nggak mau memancing kemarahan teman-teman. Tapi sebagai catatan bahwa Rida ini hanya sebagai pelapor, bukan sebagai aliansi Bugis Makassar. Jadi korban-korbannya bukan dia. Jadi perkara ini bukan delik aduan dan delik umum biasa, dan tetap akan jalan terus. Kecuali tidak terpenuhi unsur baru bisa dihentikan. Tapi itu bukan urusan saya menyangkut itu, tapi urusan saya masalah pribadi kalau saya di Polres Jakarta Selatan. Setelah perdamaian itu terjadi, perwakilan dari BPPPKKS dan juga perwakilan Aliansi Masyarakat Bugis dan Makassar menegaskan bahwa mereka akan berusaha menemui Farhat Abbas jika ada lagi riak-riak yang terjadi. Namun, pertemuan klarifikasi dengan Denny Sumargo mereka nilai sudah selesai. Menanggapi perdamaian tersebut, Farhat Abbas pun menyayangkan karena ia tidak diundang di pertemuan tersebut. Padahal, perseteruan dengan Denny Sumargo dan laporan polisi yang dilayangkan dari pihak Bugis Makassar atas Denny Sumargo berawal dari perseteruannya dengan Denny Sumargo. Saya kira itu kita akan follow up kalau masih ada lagi riak-riak, tapi setelah pertemuan ini kita anggap selesai semuanya. Itu internal KKSS, kita nggak expose lagi ke publik. Ini KKSS ini, saya ini presiden Kerukunan Keluarga Selatan yang anggotanya 16 juta. Kalau tidak didengarkan presidennya, siapa lagi yang dia mau dengar? Pesan khusus buat Pak Farhat Abbas dan seluruh komponen KKSS, seluruh warga KKSS, bahwa persoalan antara suku Makassar dengan Bugis kita anggap selesai, satu kesatuan di rantau. Padaidi, padailo, sipatuo, sipatongkong. Dan kalau sikap ketua KKSS men sendiri, padahal kan yang bersetenja kan harusnya dia panggil saya. Kalau dia main sendiri, meluruskan sendiri, nggak fair juga menurut saya. Denny Sumargo juga menanggapi pernyataan Farhat Abbas yang menyebutkan jika dirinya masih terlihat angkuh dan juga sombong, bahkan dituding kurang memahami adat. Tudingan sombong terhadap Denny Sumargo dilontarkan Farhat Abbas lantaran sikapnya saat menyambangi rumahnya dengan gelagatnya yang begitu sombong. Jadi saya melihat tidak ada etikat baiknya, masih sombong, masih angkuh, ya, maafnya pun masih begini, masih minta maafnya masih pakai baju singlet, ya, suruh pakai baju yang rapi aja, karena waktu orang-orang Bugis itu menuntut dia minta maaf pakai baju adat, kalau dia ya kurang adat menurut saya kalau pakai baju you can see. Jadi bagi dia etika itu ya mau baju basket, baju olahraga tetap seperti itu mungkin. Tapi menurut saya memberi saran ya, itu menyangkut namanya harkat diri suku ya silahkan aja. Dan saya tidak akan mempengaruhi suku saya atau suku siapa karena saya nggak berpikir ke situ. Dia aja yang selalu membuat suku-suku itu, dan dia kan akhirnya sadar sendiri. Banyak suku-suku lain yang kesel gitu. Saya kan pebasket sombong. Cuma kan begini, nilai kesombongan itu kan, yang menilai itu kan bukan cuma satu orang ya. Buat saya pribadi, yang menilai kesombongan saya itu ya orang-orang yang kenal sama saya. Dan orang-orang yang kenal sama saya bisa melihat kalau saya itu mau sosokan, kalau saya benar, tidak bakal saya pergi membereskan semuanya. Tidak mau, ngapain, gengsi lah. Orang gua nggak salah. Mungkin kesini kalau sombong. Iya. Oh, saya sih nggak panas sih. Cuman maksudnya kalau lo dilaporin, ya lo harus hadapin. Karena kan saya tidak menyerang. Mungkin belum. Mengejutkan, respon Farhat Abbas saat Denny Sumargo berdamai dengan Aliansi Masyarakat Bugis Makassar. Lantas, seperti apakah sikap Khairuddin sebagai kuasa hukum Aliansi Masyarakat Bugis Makassar terkait laporan polisi terhadap Denny Sumargo? Benarkah masih tetap dilanjutkan di ranah hukum?
selalu and all the best. Kabar bahwa Aliansi Bugis Makassar sudah mencabut laporan polisi atas Denny Sumargo di Polda Metro Jaya rupanya sudah sampai ke telinga Khairuddin selaku kuasa hukum Aliansi Bugis Makassar di Jakarta. Menanggapi kabar tersebut, Khairuddin mengaku jika ia tetap melanjutkan laporan polisi atas Denny Sumargo yang sudah masuk di Polda Metro Jaya. Apalagi bukan hanya 1 atau 2 orang saja yang merasa tersinggung dengan pernyataan Denny Sumargo. Namun, banyak dari Aliansi Bugis dan Makassar yang merasa tersinggung. Permintaan maaf Denny Sumargo dinilai oleh Khairuddin menunjukkan bahwa ia menyadari kesalahan yang dibuatnya. Permintaan maaf Denny Sumargo pun tidak menyelesaikan masalah dan pihak kepolisian yang akan menilainya nanti. Ya, harus dipahami dulu, ini sudah ke ranah hukum. Kalau bicara ranah hukum, diselesaikan secara hukum. Sesuai dengan laporan polisi yang kita sudah sampaikan, informasi yang saya dapatkan terakhir dari LP yang sudah kita buat, terutama di Polda Metro Jaya, sudah didisposisi ke Kamnek. Artinya mau ke tahap pro justisia. Seperti itu. Nah, perlu diketahui di situ, belum ada kita dapat informasi laporan polisinya dicabut oleh Muhammad Rida ya. Tuh. Dan seandainya pun dicabut, itu tidak merepresentasikan komunitas Bugis secara umum atau komunitas Bugis Makassar. Lebih lanjut nanti yang akan menjalankan apakah itu unsurnya terpenuhi atau tidak, itu pihak kepolisian, bukan organisasi kedaerahan yang dia sambangi. Ketika dia menyampaikan permintaan maaf seperti itu, berarti dia menyatakan dirinya salah. Tapi ketika itu dilakukan, apakah permasalahan ini selesai? Belum tentu. Pihak kepolisianlah yang nanti yang akan menilai unsur daripada sebagaimana yang kita laporkan, pasal 156 terpenuhi atau tidak, itu akan terjawab oleh penyidik nantinya dengan panggilan terhadap Denny Sumargo ke depannya oleh Polda Metro Jaya. Di mata Aliansi Bugis Makassar, seperti yang disampaikan oleh Khairuddin, bahwa pernyataan Denny Sumargo saat menyambangi rumah Farhat Abbas tidak lagi ditujukan kepada pribadi Farhat Abbas, tetapi diduga ingin memecah suku yang ada. Karena itu, mereka pun merasa keberatan dengan pernyataan Denny Sumargo di hadapan Farhat Abbas. Dan laporan polisi atas Denny Sumargo di Polda Metro Jaya bukanlah delik aduan, melainkan delik biasa. Sekalipun dicabut, masih akan terus diproses. Berbeda kalau delik aduan, kalau sudah dicabut, maka sudah tidak bisa lagi diproses di ranah hukum. Sah-sah saja Denny Sumargo menyambangi organisasi-organisasi yang berbau kedaerahan, itu nggak jadi masalah. Tapi yang disampaikan bahasa-bahasa yang menantang, saya Makassar, kau Bugis kan bos, angkat pedangmu. Kau punya burung, angkat pedangmu. Itu bukan kata-kata yang bahasanya dalam arti seorang jagoan. Tapi kata-kata itu jelas memecah belah umat, memecah belah bangsa dan negara. Terutama yang berhubungan ras dan etnis. Saya pertegas di situ bahwa ini bukan delik aduan. Ini delik biasa ataupun delik umum. Bukan delik aduan. Kalau delik aduan dicabut lagi, tidak bisa diproses. Karena sudah dicabut. Nah pertanyaannya ini dicabut saja belum? Seandainya dicabut pun proses hukum tetap akan berjalan. Kalau diperlukan yang melapor itu orang Bugis, masih banyak terutama rekan-rekan yang ada di sini yang bisa melaporkan, dan rekan-rekan daripada orang Bugis Makassar yang terutama yang ada di sini, sebagian kecilnya merasa keberatan juga dengan tantangan yang disampaikan oleh Sumargo yang bukan mengarah ke pribadi seseorang, tapi mengarah ke ras dan etnis. Mengejutkan, Khairuddin selaku kuasa hukum Aliansi Bugis Makassar di Jakarta menegaskan tetap melanjutkan laporan polisi atas Denny Sumargo. Lantas, seperti apakah telisik praktisi hukum Jainuddin atas kesiapan Denny Sumargo untuk menghadapi laporan polisi Farhat Abbas di Polres Metro Jakarta Selatan?
Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Langkah hukum yang ditempuh oleh Farhat Abbas dengan melayangkan laporan polisi atas Denny Sumargo ke Polres Metro Jakarta Selatan atas tuduhan ujaran kebencian ditelisik oleh praktisi hukum Jainuddin. Menurut Jainuddin, langkah hukum yang dilakukan Farhat adalah haknya sebagai warga negara jika merasa dirugikan baik secara materi maupun non-materi dan unsur pidananya pun ditemukan. Denny Sumargo sebagai terlapor seharusnya siap untuk menghadapi langkah hukum dari Farhat tersebut. Kesiapan tersebut tidak hanya siap mental, tapi juga menyiapkan bukti untuk menyangga tuduhan Farhat Abbas di muka hukum yang akan dipertimbangkan majelis hakim apakah tuduhan tersebut benar atau tidak. Terkait Farhat Abbas melaporkan Denny Sumargo, ya itu juga kembali yang sudah saya katakan bahwa itu hak konstitusi seseorang yang buat melaporkan apabila memang dia memiliki dasar hukum dan dia merasa dirugikan. Ya. Terkait laporan pidana itu jelas misreanya unsurnya adalah merasa dirugikan. Ya. Merasa dirugikan secara materi maupun non materi ya seperti itu gitu loh. Apalagi unsurnya ditemukan ya, artinya kalau Farhat Abbas melaporkan di Polres Jakarta Selatan itu diterima, artinya sudah ada unsur bahwa bukti-bukti ini patut ditindaklanjuti, adanya unsur pidana di sana ya. Nanti proses seperti apa ya nanti kita lihat perkembangannya, karena bagaimanapun apa yang dilakukan Denny Sumargo itu bisa patut diduga telah mencemarkan ataupun menyerang kehormatan orang lain ya, ataupun mempermalukan seperti itu. Dia memang harus siap ya, siapapun yang dilaporkan harus siap dengan memberikan bukti-bukti bahwa dirinya tidak seperti yang dituduhkan dalam bukti laporan itu ya, seperti itu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.